Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu dan klik tombol like. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Afrika, terutama sekali di negeri Sudan. Ini adalah sebuah slide PowerPoint yang dibuat oleh dua murid saya, Anissa Nurrahman dan Maulidia Fatmarani. Oke teman-teman, jadi Sudan ini merupakan negara terbesar di Afrika yang beribu kota di Khartoum. Luas wilayah Sudan mencapai 2.505.813 km persegi. Terletak di timur laut Afrika Selatan Mesir. Ya, jadi dia berada di wilayah timur dari benua Afrika dan berada tepat di bawahnya Mesir atau bagian selatan dari Mesir. Kawasan selatan di Gurun Sahara disebut juga sebagai Sudan karena kawasan tersebut didiami kaum Sud. Ya, jadi Sudan ini dari kata Sud artinya hitam. Bisa jadi mungkin karena orang Arab yang datang ke Sudan melihat penduduknya berkulit hitam, maka disebut Sud. Ya, atau hitam, kulitnya hitam. Sebelum bangsa Arab datang, kawasan ini terdiri dari suku-suku dan kerajaan-kerajaan paganisme. Ya, maka setelah datang Islam, kemudian berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam nantinya. Oke teman-teman, bagaimanakah sejarah masuknya Islam di Sudan? Jadi sampai saat ini Sudan menjadi salah satu negara Islam yang ada di benua Afrika. Dan tentu saja bahasanya itu bahasa Arab ya. Jadi Mesir, Sudan ini dua-duanya negara Arab. Meskipun di Sudan rata-rata penduduknya kulit hitam, tetapi mereka adalah orang Arab karena mereka berbicaranya baik sehari-hari maupun dalam acara resmi mereka menggunakan bahasa Arab. Jadi bisa dikatakan bahasa Arab adalah bahasa asli dan bahasa nasional mereka saat ini. Jadi dimulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi terjadi penyerangan Bani Abbas terhadap penguasa Bani Umayyah. Ya, jadi Sudan ini mulai merasakan pengaruh Islam ya lebih kuat itu setelah di masa Daulah Abbasiyah. Kemudian umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani di Sudan. Ini dimulai di abad kedua atau abad ke-8 Masehi. Iya, jadi memang mulai dikuasai berarti ya di masa Daulah Abbasiyah ya. Karena disebutkan di abad kedua atau abad ke-8 Masehi. Kemudian pada tahun 1236, 1821 Masehi, Mesir pernah menguasai Sudan. Nah, jadi dulu ketika masa Muhammad Ali Pasha yang beliau berkuasa di awal-awal abad ke-19 ya, tahun 1800-an, itu beliau ini memperluas wilayah. Jadi mereka ini orang Mesir saat itu ya, dipimpin oleh Muhammad Ali menguasai Sudan seluruhnya, kemudian menguasai Jazirah Arab seluruhnya. Maka kemudian Mesir itu menjadi sebuah negara yang besar ya, meskipun dia merupakan negara otonom yang masih berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kemudian perkembangan Islam di Sudan dapat dilihat tahun 1376 Hijriah atau tahun 1956 Masehi. Ya, mungkin ini yang 1376 ini adalah atau 1956 ini kemerdekaannya mungkin ya. Nah, bentuk-bentuk kemajuan dan peninggalan Islam. Pertama, Museum Nasional Sudan. Museum ini terletak di Jalan El Nil di Khartoum di daerah Al-Mugran, dekat tempat pertemuan Nil Putih dan Biru. Ada Museum Nasional. Nah, di sini ada peninggalan-peninggalan penting peradaban Sudan. Kemudian ada piramid Meru. Ya, jadi bukan hanya Mesir yang punya piramid, Sudan pun banyak piramidnya. Jumlahnya ratusan. Karena memang Mesir dan Sudan dulu merupakan satu negara yang sama sejak masa Fir'aun ya. Jadi kalau kita baca sejarah ada suatu fase dinasti
di dalam sejarah Mesir, yang ketika itu Mesir dipimpin oleh bangsa Nubia. Nubia ini dari Sudan. Jadi Sudan dulu pernah menjajah Mesir ya, penguasanya menguasai Mesir, dan akhirnya peradaban Mesir pun diadopsi oleh masyarakat di Sudan. Jadi di Sudan banyak makam-makam dan juga piramid-piramid, meskipun tidak sebesar di Kairo ya. Piramidnya cenderung lebih kecil, tetapi sama-sama piramid ya, dan bentuknya mirip dan juga jumlahnya sangat banyak. Kemudian Sungai Nil. Nah, di Sudan ini dia dilewati oleh Sungai Nil. Jadi Sungai Nil salah satu sungai terpanjang, mungkin yang terpanjang di dunia, dan dia mengaliri sepanjang 6.650 km atau 4.132 mil dan membelah tak kurang dari 9 negara, yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan, dan tentu saja Mesir. Oke, terima kasih.